Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas online. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa memang untuk mapel informatika ini, ketika di kelas atau di lab, kita memang akan lebih banyak praktik ya. Sehingga untuk teori-teori itu akan saya jelaskan di video-video online seperti ini. Juga insya Allah nanti akan saya berikan modul-modul kepada kalian untuk kalian pelajari. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional atau computational thinking? Teman-teman, kata kuncinya adalah kata komputasional ya. Kalau kita berpikir tentang komputasional, tentu saja kita langsung akan memikirkan satu hal, yaitu adalah sebuah komputer. Seperti yang kita pahami bahwa komputer ini adalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk membantu manusia menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, berpikir komputasional bisa diartikan adalah suatu proses berpikir yang dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah kita dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, teman-teman, berpikir komputasional dalam ilmu komputer itu adalah proses berpikir yang dilakukan oleh seorang programmer sebelum dia menulis sebuah coding atau sebelum dia melakukan sebuah pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang dia tulis itu akan sesuai dengan kebutuhan dan juga akan selesai secara cepat dan tepat. Nah, tahukah kamu bahwa berpikir komputasional ini itu bisa dilakukan bahkan tanpa komputer dan tanpa internet? Karena sebenarnya teman-teman, dalam dunia nyata tanpa sadar kita ini sudah menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, seperti gosok gigi, mencatat pelajaran, menyiapkan buku tulis, memasak nasi, menjemput teman. Itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional. Namun ya karena kita tidak tahu tentang teorinya, ya kita lakukan itu dengan spontan saja. Nah, selanjutnya teman-teman, contoh sederhana ya. Tentu saja di hidup kita ini kita seringkali memiliki masalah-masalah yang cukup kompleks atau cukup rumit ya untuk diselesaikan. Seperti dalam hal mengatur keuangan. Mengatur keuangan ini bukan hal yang mudah teman-teman ya. Bagaimana seringkali dalam hal mengatur keuangan ini kita nggak baik. Kadang kita boros, kadang kita membeli sesuatu itu bukan hal yang kita butuhkan, atau bahkan kadang tiba-tiba uang kita itu hilang entah kemana. Jadi mengatur keuangan ini bukan masalah yang mudah, tapi masalah yang cukup kompleks sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dengan belajar berpikir komputasional, kalian bisa menyelesaikan masalah keuangan kalian itu dengan lebih baik. Atau contoh lain, ketika kita sedang tersesat ya, kita bingung harus melakukan apa, maka proses berpikir komputasional akan membantu kalian dalam menyelesaikan masalah kalian, yaitu adalah tersesat. Atau contoh lain, ketika kalian suatu saat akan melanjutkan studi lalu harus memilih jurusan, atau yang ingin bekerja harus memilih suatu karir pekerjaan, itu lumayan kompleks tuh. Maka untuk menyelesaikannya, lakukan proses berpikir komputasional agar masalah tersebut bisa selesai lebih baik lagi ya. Teman-teman, memang menjelang era industri 4 bahkan sekarang industri 5, kecakapan dunia digital itu sangat penting untuk dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan penting yang kita hadapi dalam
hidup ini, teman-teman. Nah, menghadapi masalah-masalah kompleks di kehidupan di masa sekarang ini atau di masa depan sebenarnya mirip seperti seorang programmer yang sedang merencanakan codingannya di pembahasan sebelumnya. Nah, kuncinya adalah dalam menyelesaikan masalah itu kita harus memahami terlebih dahulu masalah tersebut dengan tuntas, lalu mencari cara menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang paling efektif dan paling efisien. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara berpikir komputasional, teman-teman? Nah, ada 4 landasan berpikir komputasional. 1, dekomposisi atau decomposition. Artinya adalah pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Yang ketiga ada abstraksi atau abstraction. Yang terakhir, yang keempat, ada algoritma atau algorithm. Nah, apa itu yang dimaksud dengan dekomposisi? Dekomposisi adalah membagi masalah-masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian masalah yang sederhana. Contohnya, dalam membuat kue, kita bagi itu menjadi hal-hal yang sederhana. Seperti 1, kita rencanakan terlebih dahulu, kita tentukan resep dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, kita persiapkan bahannya tuh. Setelah bahannya kita tentukan, kita persiapkan seperti tepung, gula, coklat, telur, dan bahan-bahan yang lainnya. Ketiga, kita campur bahan-bahan tersebut. Yang keempat adalah kita panggang adonan kue tersebut dalam loyang, lalu kita panggang di oven. Atau contoh lain dekomposisi atau pemecahan masalah. Seperti teman-teman ya, kita memiliki satu masalah yang kompleks. Nah, kalau kita terus saja memikirkan masalah kompleks ini tanpa kita bagi-bagi menjadi masalah sederhana, kita ini hanya akan membuat diri kita capek sendiri memikirkan masalah tersebut tanpa menyelesaikannya dengan lebih cepat gitu. Contoh teman-teman, ketika kita ingin membuat kelas kita lebih indah, itu kan kompleks tuh. Maka kita bagi-bagi terlebih dahulu masalah kompleks tersebut menjadi yang lebih sederhana. Contoh, untuk membuat kelas lebih indah, pertama kita rapihkan terlebih dahulu kelasnya. Kedua, kita sapu tuh, kita pel tuh kelasnya agar lebih indah. Lalu yang ketiga, barulah kita hias kelas kita menjadi kelas yang nyaman dan indah. Jadi seperti itu ya, masalah-masalah kompleks yang terjadi dalam hidup itu kita pecah terlebih dahulu, kita dekomposisi terlebih dahulu menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana, lalu kita eksekusi masalah sederhana tersebut satu persatu. Itu seperti itu. Untuk yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, ada pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contoh, teman-teman, pakaian ya. Dalam pakaian itu ada satu pola. Kalau kita perhatikan ya, ada satu pola yang pola ini sering muncul, sering terjadi. Nah, contohnya, pakaian ini digunakan oleh ayah, pakaian ini digunakan oleh ibu, pakaian ini digunakan oleh kakak, dan juga pakaian ini digunakan oleh adik. Polanya adalah pakaian ini digunakan secara bersama-sama. Artinya ayah menggunakan pakaian, ibu menggunakan pakaian, kakak dan adik juga menggunakan pakaian. Jadi polanya adalah digunakan secara bersama-sama. Atau contoh lain teman-teman, kita memiliki satu masalah. Itu adalah masalah kita, contohnya adalah seringkali kita terlambat masuk kelas. Itu satu masalah tuh. Nah, lakukan lakukan pengenalan pola, kita lakukan pattern recognition, kita pahami polanya. Oh, ternyata dari masalah keterlambatan ini ada satu pola yang sering terjadi, yaitu polanya adalah
kalian seringkali tidur terlalu larut malam sehingga menyebabkan kalian bangun siang. Nah, bangun siang ini yang menyebabkan kalian terlambat ke kelas, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tiap malam tidur terlalu larut ya karena terlalu banyak main HP atau sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan pattern recognition. Kenali pola-pola yang salah dalam masalah ini, lalu pola yang salah tersebut perbaiki. Itu seperti itu ya, untuk masalah pattern recognition. Yang kedua. Lalu yang ketiga teman-teman, ada yang disebut dengan abstraksi. Dalam berpikir komputasional, kita fokus pada informasi yang penting-penting saja teman-teman. Seperti kalian ingin mengisahkan sebuah kisah tentang liburan, maka fokus pada yang inti-intinya saja. Abaikan yang tidak terlalu inti. Seperti ketika kita ingin menceritakan kisah liburan, fokus pada hal yang menarik-menariknya saja. Lewati hal yang kurang menarik, tidak perlu harus dijelaskan semuanya secara detail, karena tentu saja akan memperlama cerita kita. Itu seperti itu. Atau contoh lain penggunaan abstraksi adalah kita memiliki satu masalah, yaitu seringkali kita melihat kelas kita ini kotor. Itu masalah. Lalu kita lakukan abstraksi ya. Kita cari masalah yang pentingnya, abaikan yang nggak penting. Ternyata masalah pentingnya adalah seringkali kita membawa makanan ke kelas, lalu setelah kita makan di kelas sampahnya nggak langsung kita buang, atau kita membuang sampah ke tempat yang salah. Itu yang pentingnya tuh. Maka perbaiki atau lakukan penyelesaian pada masalah yang penting tersebut. Lain kali kalau kita makan di kelas ya bekas makanannya atau sampahnya langsung kita buang ke tempat sampah tuh. Insya Allah masalah kita, yaitu adalah kelas kita sering terlihat kotor, itu bisa kita atasi. Nah, itu yang disebut dengan abstraksi. Selanjutnya teman-teman, dalam berpikir komputasional ada yang disebut juga dengan algoritma atau algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian. Contoh teman-teman, ketika kalian ingin belanja, ya, dahulukan terlebih dahulu untuk mengambil barang yang paling dekat. Barang-barang yang jauh kita ambil nanti di akhir, sehingga belanja kita bisa lebih cepat selesai. Itu adalah algoritma atau membuat langkah-langkah penyelesaian. Atau contoh lain teman-teman, contoh yang tadi ya, kita seringkali terlambat datang ke kelas. Tadi kita tahu tuh, setelah kita kenali polanya dengan cara pattern recognition, lalu di awalnya kita melakukan dekomposisi, lalu setelah itu kita abstraksi, fokus terhadap satu hal, ternyata tadi itu masalahnya adalah kita seringkali tidur terlalu larut malam sehingga kita bangun siang. Maka lakukan algoritma atau buat langkah-langkah penyelesaian supaya kita tidak tidur terlalu larut malam. Seperti contoh, supaya tidak tidur terlalu larut malam, jangan minum kopi, ya. Atau supaya tidak tidur terlalu larut malam, jangan kebanyakan main HP ketika mau tidur, atau hal yang lainnya. Nah, itu adalah algoritma, teman-teman, ya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk melakukan berpikir komputasional atau computational thinking itu ada 4 landasan berpikir yang harus kita pahami. 1, dekomposisi atau decomposition atau pemecahan masalah. Artinya adalah dalam masalah yang kompleks kita pecah terlebih dahulu menjadi bagian-bagian yang sederhana. 2, pattern recognition atau pengenalan pola, yaitu adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah terpecah. Yang ketiga, abstraksi atau abstraction adalah fokus pada informasi, fokus pada masalah yang penting-pentingnya saja. Nah, abaikan yang kurang penting. Nanti itu yang kurang penting
di akhir-akhir kita selesaikannya. Yang terakhir adalah algoritma, yaitu adalah membuat sebuah langkah-langkah penyelesaian teman-teman ya. Nah, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, asah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan menerapkan berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan suatu masalah kompleks menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan terus dipikir gitu ya, terus dipikir sampai membebani pikiran kita, tapi masalah ini nggak selesai-selesai teman-teman. Jadi jangan seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Nah selanjutnya ada latihan soal teman-teman ya. Saya ingin kalian baca lagi yang tadi, lalu buat contoh berpikir komputasional yang sering kalian lakukan sehari-hari. Buat tuh berpikir komputasional itu kalian tulis dalam 4 landasan berpikirnya. Artinya adalah kalian lakukan dekomposisi di sana, kalian lakukan pattern recognition di sana, kalian lakukan abstraksi, lalu kalian buat algoritmanya ya. Ditulis dalam kertas masing-masing satu lembar, lalu nanti dikumpulkan ya. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.